Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk sepanjang hari ini. Tapi sebelum kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, baik di pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di rumah tangga, di mana saja kita berada, marilah kita sebelum melaksanakan semua itu, kita menyiapkan waktu kita pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih berbicara bagi kami, dan kiranya kami menikmati perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 84 ayat 12. Judulnya Tuhan tidak menahan kebaikan bagi kita. Jadi Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya kepada kita. Tetapi kalau kita belum dapat kebaikan Tuhan, mari kita lihat di pihak kita sendiri. Apakah diri kita sudah siap? Wadah kita sudah disiapkan? Atau tidak ada tempat wadah yang kebaikan Tuhan ditaruh di dalam hidup kita? Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, jadi kebaikan Tuhan itu Bapak Ibu akan kita nikmati, kita alami, terjadi dalam hidup kita kalau kita hidup benar, tidak bercela. Tapi kalau kita masih hidup bercela, masih berdosa terus, hidup dalam kekacauan dan segala sesuatu yang tidak berkenan, jangan harap Tuhan akan memberikan kebaikannya. Nah, ini secara khusus ditujukan kepada orang percaya yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk hidup saleh dan benar. Jadi firman ini kepada orang percaya, bukan orang tidak percaya. Kalau Bapak Ibu berpikir kenapa orang yang tidak percaya, kenapa orang kafir, kenapa orang itu kok malah berkatnya melimpah, kekayaannya semakin bertambah. Nah, Bapak Ibu harus ketahui di dunia ini juga yang berkuasa adalah iblis. Makanya iblis pernah berkata, sembah aku sekali saja, aku akan berikan semua yang ada padamu di dalam dunia ini, alam semesta. Ketika Tuhan Yesus dicobai, iblis kan berkata demikian, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan kau yang harus sembah, hanya Allah yang bisa disembah oleh semua manusia. Nah, oleh karena itu poin yang satu, poin pertama, yang dipandang baik oleh Allah berkaitan langsung dengan penggenapan maksudnya di dalam hidup kita. Jadi yang baik menurut Tuhan itu adalah ada hubungannya dengan kegenapan maksudnya dalam hidup kita. Nah, jadi kalau kita hidup, maksud Tuhan yang harus digenapi, bukan maksud kita. Kita harus menggenapkan maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini perhatikan baik-baik. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Puji Tuhan. Jadi maksud Allah itu mau supaya kita bertobat. Kita semua ini manusia sudah berdosa. Mulai dari Adam dan Hawa sudah berdosa sampai hari ini. Dan ketika Allah mau supaya manusia datang kepada Tuhan, Dia korbankan anaknya itu Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Nah, tetapi apakah semua orang mau terima Yesus sebagai penebus dosa? Kecuali mereka menerima Tuhan Yesus dan mengalami namanya pertobatan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi saja, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Artinya orang yang hidup sesuai rencana Tuhan, bukan rencananya dia sendiri. Apakah Bapak Ibu pegawai? Apakah Bapak Ibu pengusaha? Apakah Bapak Ibu kerja buruh harian? Tapi kalau Bapak Ibu melakukan semuanya itu seturut rencana Allah, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mengasihi. Poin yang kedua, tugas kita adalah hidup tulus dan mengandalkan Allah untuk menyediakan segala sesuatu yang baik secara jasmani, walaupun itu bersifat sementara. Jadi tugas kita adalah hidup tulus. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkatnya adalah warisan ilahi. Mereka tidak takut akan khawatir atau takut. Mereka tidak takut atau khawatir di dalam situasi hidup bagaimanapun, karena akar mereka tertanam jauh di dalam Allah. Kita sudah tertanam di dalam Tuhan. Kita tidak bisa keluar. Kita tidak boleh keluar. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepadanya. Hal yang ketiga, hal yang rohani bersifat kekal. Nah, selain hal jasmani, hal rohani juga yang bersifat kekal. Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, maka yang lain Tuhan berikan, Tuhan tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam kitab Injil dikatakan demikian. Nah, luar biasa. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan itu artinya tidak kekurangan apapun yang diperlukan bagi melaksanakan kehendak Allah. Jadi bukan kita memiliki segalanya limpah sampai tidak bisa habis, bukan. Artinya kita tidak memiliki kekurangan apapun yang kita perlukan melaksanakan kehendak Allah. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu saudara-saudara miliki, apakah semua itu bisa digunakan melakukan kehendak Allah, atau kita gunakan melakukan kehendak kita sendiri? Nah, ini dosa. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami merenungkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan boleh bermanfaat bagi kami semua yang mendengar di mana saja berada, yang jauh dan dekat, kondisi apapun yang kami alami. Kiranya firman Tuhan boleh berguna untuk membawa kami menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan, baik secara jasmani, secara rohani, yang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu hamba berdoa, bagi mereka yang mengalami penyakit, Tuhan Engkau tolong jamah dan sembuhkan. Kami membutuhkan kesembuhan secara fisik dan juga kesembuhan secara rohani. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Berbagai masalah dan persoalan, Tuhan Engkau ada di sana. Engkau akan melepaskan satu persatu persoalan yang umat-Mu hadapi, sehingga kami dibebaskan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.